Selamat siang. Ya, puji syukur pada Tuhan saya bisa membuat video ini dan membagikan video ini. Nah, pada episode kali ini saya belum dan belum masuk ke area fungsi I/O dan lain-lain. Masih tetap seputar hardware karena memang banyak yang masih belum paham apa itu arus dan tegangan. Nah, moga-moga dari video ini mungkin bisa lebih paham ya. Berapa sih konsumsi yang terjadi dari masing-masing komponen-komponen yang ada di dalam STB, terutama HG680P ini gitu. Jadi kalau ada yang colok modem, restart atau apa, mari kita buktikan ya. Oke, kita mulai aja. Di sini saya udah ada konfigurasi untuk pengecekan ampernya. Di sini di kabel hijau ini saya gunakan sebagai probe untuk mendeteksi tegangan dan ampernya ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari berapa konsumsi yang dibutuhkan dari RAM dulu ya. Kita coba yang paling ujung yang agak sulit dijangkau itu. Ini hati-hati ya. Coba lihat, saya sentuh dengan tangan, dia langsung otomatis ada tegangannya. Itu berarti artinya apa? Tubuh kita menghantarkan energi listrik, namanya listrik statis ya. Jadi sebaiknya memang menggunakan sarung tangan. Makanya kenapa kalau kita lihat di video YouTube lain banyak yang menggunakan sarung tangan ya. Oke, kita mulai ya. Kita ambil titiknya dulu. Kita ambil dari titik induktornya saja. Ini agak sulit dijangkau karena dia memang posisinya sangat jauh. Semoga nah sudah ya. Oke, kita mulai ya. Saya akan nancepin power listriknya. Nah, sini terlihat bahwa tegangan yang muncul itu bebannya aja udah sampai wow besar ya, sampai 350 mili ya, hampir 380 tuh ya. Ini karena RAM-nya yang pakai 2 giga ya, RAM-nya ada 4 ekor keping begitu. Dia mengkonsumsi sampai tegangan yang harusnya muncul 1,5 volt dia terkonsumsi gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya udah agak idle tuh. Nah, ini udah mulai agak idle, dia mulai naik lagi tuh tegangannya ya. Nah, ini berarti konsumsi waktu saat wow hampir ini. Berarti kan ini yang paling boros ini sebenarnya posisinya ada di mana? Ada di RAM ya. Nah, RAM ini sangat boros. Coba lihat, itu udah sampai berapa ini? 350 ya. 350 ini udah idle nih. Nah, ini udah idle. Ini posisi idle. Dia udah masuk ke dalam menu biasanya. Belum kalau kita pakai ini dan itu gitu ya. Oke. Saya lepas lagi, kita mulai lagi dari awal, kita ambil tegangan yang lain. Oke, kita lepas. Ya. Sekarang kita ambil tegangan EEPROM-nya ya. EEPROM-nya dulu. Kita ambil yang jauh-jauh dulu aja. Ya, oke. Ini ya kapasitornya ya. Saya ambil dari kapasitornya saja biar lebih mudah untuk oke, ambil kapasitornya aja lah. Nah, kita ambil dari induktornya ya. Oke, saya mulai ya. Tekan 1 2 3. Oke. Nah, di situ muncul 0,9 volt, 1 volt, dan dia memang
Sejak awal crypto engine-nya sudah mulai dipakai ya, dan ya dia stabil di 270 miliampere. Artinya ini udah idle-nya udah segini, dan dia akan konsumsi ini akan statis terus menerus di 270. Dia nggak akan pakai lagi kecuali ada pemakaian ke arah crypto engine ataupun ke arah BIOS-nya ya. Makanya dia langsung otomatis akan naik. Nah, kalau idle ya begini, dia udah segitu udah diem dia. Oke, wow, dia ups, maaf, lepas. Oke, saya lepas saja karena dia memang udah masuk menu ya idle-nya. Nah, sekarang kita ukur dari tegangan dan konsumsi yang CPU-nya pergunakan. Nah, ini harusnya kan keluar tegangannya berapa sih gitu kan. Nah, ini kan kebetulan yang dari yang normal ya. Jadi ini boleh dipakai sebagai referensi catatan juga. Ini berlaku buat apakah berlaku Pak buat B860H? Berlaku, sama aja ya. Yang B860H-nya yang versi 1 versi 2 ya. Tapi berbeda dengan hexing. Hexing punya ini sendiri. Nanti saya jelaskan di video lain. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, dia tegangannya maaf. Kita ulangin lagi sekali lagi. Lepas. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Nah, terlihat di sini CPU itu dia menggunakan naik turun sampai hampir 300 mili ya. Tegangannya turun dia ketika menggunakan, dia langsung masukin ke dalam RAM ya, makanya dia tegangannya sempat turun dulu ya sebentar. Nah, tuh dia sering masukin ke dalam RAM ya. Kalau dia masukin ke dalam RAM, dia otomatis CPU-nya idle. Nah, ini idle-nya nih, posisi idle-nya 220 mili. Udah diem dia. Nah, kalau udah diem begini, dia ketika ada penggunaan CPU aja dia mulai naik ya konsumsinya ya. Oke. Jadi ada statement kalau misalkan ini kan kondisi idle ya. Apalagi penggunaan idle ini nggak nyampe satu core. Ini jangan dia ada 4 core ya, 4 core. Berarti kan kalau misalkan kita kali 4 core-nya aja udah hampir 1 ampere ya. Nah, ya kalau kerja full maksimal ya kemungkinan bisa 2 kali lipat ya. Makanya ini yang terjadi bisa sampai 2 ampere. Memang betul, ini konsumsi yang terjadi di dalamnya ya. Tapi sekali lagi saya jelaskan bahwa ini hasil dari regulator step down ya. Oke, saya lepas lagi, saya mulai lagi dari awal. Untuk tegangan yang kita ambil sekarang, nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Untuk ngambil tegangan yang USB-nya ya, yang USB-nya, maaf. Ya, USB-nya dulu aja nggak apa-apa. USB ini kok bisa muat modem ya. Itu kok bisa muat modem ya. Nah, maaf. Kena kontak ini. Nah, USB modem ini dia butuh tegangan 5 volt. 5 voltnya ini kebanyakan berapa miliampere sih yang dihasilkan sebenarnya dari step down ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya.
5 volt. 5 volt. Ambil dari sini aja ya. Biar gampang. Oke. Ya, terlihat jelas, oke. Aduh, lepas, maaf. Mungkin begini kali ya, lebih enak ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, nah kan lihat kan, sesuai kan, 4,3 kan. Woi, turun lagi malah, sempat turun ke 1,3. Ini kan kayak tegangan baterai yang dihasilin di sini. Ini cuman, nggak lihat tuh, cuman 350, 240. Ini kan udah sesuai apa yang muncul di waktu kita ukur di lawat avometer ya. Itu kan. Oh, mentok-mentok 400, 450 kayak gitu. Nah, ya kebayang ya, cuman 370 ya, 370, 470. Oke, 500 mili aja ya, kita bulatkan ya. Kita bulatkan sampai 500 mili aja. Ini udah turun lagi tegangannya malah. Wah, parah ini. Oh, maaf, geser dikit. Nah, benar-benar ini. Wih, turun lagi. Sampai 1,6 malah ya. Ini idle-nya ya. Kondisi idle-nya bisa turun sampai segitu tegangannya ya. Tegangannya aja bisa turun coba. Ini kebayang gitu ya. Nah, udah mulai lagi nih. Nah, tuh. 200. Oke, ini idle-nya nih. Idle-nya bisa turun tegangan seperti itu ya. Sangat mengkhawatirkan ya. Aduh, maaf. Agak ini ya. Agak coba. Ini muncul ya. Tegangan yang muncul ini 4 volt 280 mili ampere ya. Ini maaf agak goyang ini goyang-goyang dikit nih, ini kurang stabil nih. Sebentar, kita ulangin lagi dari pertama. Kita coba pakai mungkin yang lebih. Coba apakah dia bisa lebih stabil. Nah, udah agak enak nih. Kita coba 1, 2, 3. Kita ulangin lagi sekali lagi ya. Yang untuk tegangan 5 volt outputnya. That's all. 5 volt outputnya, kebayang tuh 5 volt outputnya disuruh supply modem tuh ya, kebayang dengan ampere sekian suruh supply modem ya. Modemnya mau gimana, dia bisa hidup ya, lama-lama bisa rusak dua-duanya ya. Konsumsinya ya segitu, outputnya itu 4,3 volt 250 mili ya, 250 sampai 300 lah ya. Ini yang paling pertamanya. Ini tegangannya bisa turun nih, padahal tangan saya masih diam posisinya. Nol. Oh ya, nol, dia mulai naik lagi. Dia ada proses reset ini berarti. Oke,
lihat ya, ini idle-nya 4,3 270 mili. Nah di sini kelihatan ini kan kalau dikasih modem kan kasihan modemnya yang rusak atau dari regulator ini yang kalah. Pilihannya hanya dua, itu aja ya. Oke, kita masuk ke 3,3-nya. 3,3 ini salah satunya adalah permasalahan beban eMMC ya. eMMC bukan SD card ya, maaf, kita pisahkan istilahnya jadi demikian supaya nggak bingung gitu. eMMC itu yang mana? Yang ini ya. Oke, kita mulai 1 2 3. Nah, ini terlihat tegangan 3,3-nya sudah mulai muncul di 200 mili. Oke, statis ya, segitu ya konsumsinya ya. Ini dengan kondisi SD card nggak nyala, cuman eMMC aja. Nah udah, ini udah stabil nih segitu, sekitar 200-an ya, 109 sekian gitu sampai 190 sekian mili ampere sampai 200 mili ampere. Ingat ya, 0, itu ini satuannya satuan ampere. Jadi kalau 1 ampere ya berarti 1,1.00 ya di sini kalau ditulisnya. Oke, ini tulisnya 0,19 berarti 190 mili ampere yang dibutuhkan. Nah sekarang tinggal totalin aja semuanya itu yang terjadi di dalam rangkaian gitu. Nah sekarang kita coba kita eksperimenkan, kita kasih modem yang mungkin kita coba kasih modem aja dulu ya, karena memang harus dibuktikan gitu kan, segala sesuatu itu nggak bisa begitu saja. Oke, saya coba dengan modem yang modem yang ini aja kebetulan memang saya masih ada ya, saya ketahuan beban USB-nya. Nah ini kita kombinasiin ya, dari tadi pengetahuan tadi tentang konsumsi arus yang muncul di sini, dan begitu udah ditancap modem hasilnya jadinya bagaimana sih gitu ya kan. Kita coba, ini kita colokkan modemnya ya seperti ini. Oke, kita coba kita lihat berapa sih di sini. Kalau kita lihat dari spek modemnya, ini udah, modem ini udah ada baterai eksternal ya. Ya ini anggap mau handphone, mau modem, mau apapun yang kita colokkan gitu. Ya ini hasilnya gitu ya. Ini hasilnya, kita lihat 1 2 3. Aduh maaf. Nah, di sini aja mungkin lebih enak. Kurang enak ini posisi. Biar nggak lepas-lepas. Atau kita mungkin gimana kalau kita solderkan saja ya, biar diem dianya. Karena kalau goyang-goyang pegal juga saya megangnya. Oke, maaf ya, menunggu sebentar. Kita
Kita coba solderkan saja biar dianya diem. Nah, oke. Sini kan yang paling menarik ya. Berapa sih konsumsi arus tegangan 5 volt pada output ini ya, output yang dihasilkan dari STB ya, dari regulatornya. 1, 2, 3. Kita lihat. Tegangannya malah turun 2,7. Ya, beban belum muncul ya. Udah mulai nih. Bebannya makin kecil. Rebutan dia. Sudah. Tegangan makin berkurang. Arus juga kurang. Dan saya berani yakin di sini sangat panas sekali di regulatornya, karena dia harus kerja keras ya, kerja ekstra. Ya, inilah yang terjadi kalau kita colok modem tanpa bantuan step down eksternal. Makanya dalam video sebelumnya saya nunjukin bahwa itu wajib, modding hardware itu wajib walau bagaimanapun ya, kalau mau pakai jangka waktu lama ya, kecuali kalau mau ya coba-coba atau bagaimana untuk sementara temporer itu masih oke lah. Tapi kalau untuk jangka waktu lama, apalagi untuk pemakaian OpenWRT ataupun yang lainnya, ya disarankan ya memang dia harus pakai step down ya. Ini bayang tuh, ya udah berkurangnya jauh nih. 2 volt ini nggak mungkin goyang-goyang karena tangan saya atau gimana, karena ini udah disolderkan langsung ya. Nah, sekarang kita coba kalau kita cabut modemnya, apa yang terjadi. Kita cabut modemnya. Nah, apa yang terjadi? Kita colokkan lagi. 1, 2, 3. Regulatornya malah ngaco ya. Inilah regulatornya jadi ngaco tuh. Ya, kalau udah kejadian seperti ini, ya maaf kata, regulatornya harus kita ganti. Ini saya yakin kalau udah masuk ke dalam sistem itu, entah sistemnya pakai OpenWRT atau pakai Linux atau pakai apapun juga, ini harus dipastikan bahwa ya interface-nya bakal restart. Nggak ada apa-apa juga ya restart karena dia regulatornya udah jebol ya. Nah, inilah yang terjadi, rusak udah ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk menonton video ini. Saya harap video ini penting dan untuk menjadi satu referensi utama yang terjadi akibat ya itulah kalau misalkan kita nggak pakai regulator eksternal gitu. Ini kebetulan memang udah agak uzur ya, udah agak, tapi dia masih sempat ngeluarin 4,3 dengan baik. Tapi memang 4,3 ataupun 5 volt malah kalau yang paling bagus gitu ya, itu regulatornya masih benar-benar sehat ya. Mungkin masih bagus sekali gitu ininya apa performanya. Nah, makanya kan nggak bisa dipastikan juga ini udah apa namanya, udah Bang, kalau itu si A atau si B itu kok dia bisa langgeng gitu, bisa lama gitu, dia nggak pakai apa-apa USB-nya. Ya iya, dia mungkin masih keluarin 5 volt dengan murni, masih bagus, regulatornya masih sehat, segar bugar ya. Ya kita nggak bicara baru ya, bekas pun juga bisa
Itu kan orang pas kebetulan dapat orang yang jarang pakai gitu, mungkin STB-nya ataupun juga dia nggak pernah nonton, orang kantoran biasanya gitu kan ya, yang nggak suka nonton gitu. Nah, ya mungkin seperti itu. Nah, terus kenapa di saya kok ini apa, baru colok satu modem aja udah ini, ya itu udah lemah, regulatornya udah lemah, terus ya rusak gitu. Ya seperti ini kasusnya, ya kan. Ya ini kebetulan saya memang pakai yang regulatornya sudah lemah gitu, regulator 5 voltnya. Nah, ya ini mau nggak mau regulator ini harus saya ganti. Udah, nggak ada lagi solusinya. Itu aja. Ya, oke. Sekian dan terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa saya minta tolong kalau memang sangat membantu, tolong subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.